Selamat datang di program Guru Besar Guru Kecil, sebuah podcast program yang ingin menyampaikan pesan bahwa besar dan kecil hanyalah status, tapi di mana kita tetap bisa duduk setara dan bersama. Benar. Jadi yang besar itu belum tentu benar, yang kecil belum tentu salah. Besar dan Kecil adalah program podcast yang kita ramu dengan tawa, canda, dan secangkir persahabatan. Sangat setuju. Masya Allah. Bagaimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah, kabar baik Ustadz Ari. Dan semoga yang menonton kita Siap. juga sehat selalu. Dan yang pasti terus memberi karya terbaik dan bermanfaat. Besar atau kecil, bukan menjadi penghalang untuk kebaikan yang kita bisa bagi yang lain. Viral ini, Prof. Siap. Baik, Prof. Sebelum kita jauh berbicara tentang tema kita hari ini, inspirasi akademik, kita bicara hari ini, Prof. Inspirasi akademik, siap. Nah, sebelum saya jauh ke sana, saya ingin tanya sama Prof. Ya. Ketika saya tawarkan program besar kecil ini, apa yang ada di benak Prof Hairil? Pertama, saya sudah tulis ini di medsos saya, di FB saya bilang ini ide kreatif, Ustaz. Ya. Ide kreatif yang lahir dari seorang guru kecil. Siap. Dan harus diapresiasi. Siap. Kalaupun memang saya juga tulis. Ya. Jangan-jangan ada lagi yang pikir ini mengecilkan bahasa guru. Ya, karena betul. Dianggap guru besar, guru kecil. Seolah-olah guru besar ini kesombongan. Ya. Ada guru yang kecil. Betul. Makanya saya bilang, kemuliaan seseorang apalagi guru itu bukan pada besar kecilnya, tapi pada manfaat ilmunya. Masya Allah, jadi maaf kalau channel ini dengan bahasa guru besar, guru kecil ada yang tersentil. Siap para guru, mohon izin tidak bermaksud saling mengecilkan satu dan yang lain. Masya Allah. Ini lebih pada istilah yang kita pakai. Ya. Untuk menarik. Betul. Dan faktanya memang yang di samping saya ini masih guru kecil. Siap. Menuju perjuangan menjadi guru besar. Amin. Begitu. Nah, siap. Prof, saya memang ketika bikin nama channel Guru Besar Guru Kecil ini, pas Prof Hairil buat status itu, saya langsung, oh iya, jangan-jangan ada yang merasa nanti betul, ada yang mengecilkan guru. Makanya saya bilang, ini kita ingin menyampaikan pesan bahwa guru besar guru kecil itu bisa duduk setara. Ya. Saya di banyak tempat, Prof, saya memang mendeklar guru kecil yang sedang mengajar, dan seperti Prof Hairil bilang tadi, mudah-mudahan bisa guru besar nanti. Amin ya Allah. Semoga yang menjadi cita-cita semua dosen. Betul. Prof, kita tinggalkan guru besar guru kecil dulu. Prof, hari ini kita bicara tentang inspirasi akademik. Iya, baik. Anak-anak sekarang mahasiswa baru itu sekarang sudah mulai memilih-milih tempat kuliah. Betul. Dan mereka akan masuk episode-episode masa-masa kampusnya. Masa-masa kampus dengan tugas, pertemanan, dunia baru, transisi ke remaja menuju dewasa. Betul. Masuk di ranah itu. Ya, saya ingin Prof Hairil flashback ke belakang. Di masa ketika Prof Hairil dulu pesantren, Prof ya? Pesantren, 6 tahun. 6 tahun Khatam di pesantren. Saya reuni akbar pondok pesantren. Mantap, sengaja dipakai sepertinya, Pak. Nah, dulu itu setelah tamat dari pondok pesantren, Prof Hairil apa yang dipikir dan kenapa tiba-tiba masuk di kampus yang Prof Hairil ambil kemudian? Iya, jadi hampir semua pesantren itu, kalaupun tidak semua orang ya, tapi kami itu kan namanya anak pesantren pasti orientasinya ingin masuk ke UIN. Iya, harus ke agama ya. Agama. Iya. Jadi saya dan berdua teman bertiga kami itu ke Jogja. Hari mengasah mimpi untuk bisa masuk, waktu itu namanya masih IAIN
Sunan Sunan Kalijaga. Kalijaga itu Jogja. branded sekali waktu itu ya. Iya, di tahun 97-an. Iya, iya Sunan Kalijaga. Sudah tua kita ini. Iya, ya. Saya tidak tua, Bro. Masuklah tes ke UIN, ke IAIN. Kami bertiga nih, teman. Tiap hari saya belajar, pegang buku, sholat segala macam. Bagaimana caranya? Saya berharap Allah mengabulkan saya punya keinginan bisa masuk IAIN. IAIN waktu itu ya, IAIN Sunan Kalijaga. Tes. Ya. Setelah tes masih dengan doa yang penuh khusyuk begitu bisa diterima. Ya. Ajaran di pesantren manjadda wajada. Kayak sama begitu. Betul, siapa yang bersungguh-sungguh akan dapat. Ya, betul. Keluar pengumuman. Tertulis dari pengumuman itu Anda dinyatakan tidak lulus. Waduh, ini sudah tahajud, sudah semua belajar, kan, sempurna segala macam. Pokoknya semua sudah dicoba. Ya. Saya sempat tertegun karena yang menyakitkan itu dari 3 orang kami berangkat, hanya saya yang tidak lulus. Aduh, sakit luar biasa. Mau pulang, malu, bertahan, mau kemana? Cuma hebatnya kampus-kampus di Jogja itu, Ustaz, di tahun itu, saya tidak tahu sekarang seperti apa. Kalau kita tidak lulus di kampus negeri, maka kampus-kampus swasta itu langsung tangkap. Buka pendaftaran. Bukan buka pendaftaran, langsung kita dikirimkan surat. Oh begitu. Dikirimkan kita surat bahwa Anda dinyatakan tidak lulus untuk mendaftar di UMY atau di kampus-kampus swasta. Waktu itu saya dapat 2 panggilan di kampus swasta. Satu di Universitas Muhammadiyah Jogja, satu di Universitas Islam Indonesia. UII Jogja. Jogja. Betul, ya. 2 lah ini. UII dengan ekonomi keluarga tidak cocok. Mahal. UMY tertulis komunikasi dan penyiaran Islam, gratis uang sumbangan. Nanti masuk KPI juga boleh. Masuk KPI. Maka saya pilihlah komunikasi dan penyiaran Islam. UMY di tahun 97. Itu pilihan terpaksa waktu itu. Pilihan terpaksa. Saya harus mengakui memang itu terpaksa. Karena idealnya keinginan itu masuk UIN. UIN program studi apa waktu itu, Bro? Jinayah Siasa. Syariah. Syariah itu sangat favorit. Minta maaf, KPI itu terpinggirkan waktu itu. Waktu itu. Perjalanannya. Masuklah di UMY 97, komunikasi dan penyiaran Islam. Saya ingat jumlah mahasiswanya 19 orang. 19 orang. 19 orang. Ada harapan lah KPI Palu. Waktu itu transisi demonstrasi turunnya Soeharto 97 menuju 98. Prof waktu itu mahasiswa baru. Mahasiswa baru. Mahasiswa baru masuk, isu kekuasaan politik, demonstrasi mulai muncul, masuk kampus, dan kita juga terpanggil untuk itu. Ikut Jadi melihat senior dengan rambut gondrong, orasi, saudara-saudara sekali, heroismenya itu heroismenya keluar. Saya bilang saya harus bisa naik di mobil itu untuk orasi. Mulailah pendekatan ke senior. Mulai masuk dalam proses kaderisasi. Akhirnya jadilah kami sebagai orator-orator intelektual muda kala itu. Untuk bersuara bagaimana kezaliman Orde Baru harus kita tumbangkan. Luar biasa. Dan demonstrasi waktu itu karena barang langka diapresiasi. Diapresiasi. Kalaupun kita selalu berbenturan dengan aparat. Tapi itu perjalanan, menurut saya perjalanan menjadi mahasiswa yang menarik untuk menjadi diskusi. Begitu. Luar biasa. Nah, ini Prof, waktu itu masuk di UMY seperti Prof cerita tadi di masa-masa di mana demonstrasi itu jadi salah satu prestise lah bagi mahasiswa di masa itu. Nah, kemudian Prof ini untuk juga jadi inspirasi bagi adik-adik yang masuk mahasiswa baru atau karena kemungkinan juga bukan mahasiswa baru yang nonton kita ini, Prof. Siap. Ada banyak juga yang senior. Iya, banyak juga orang tuanya mahasiswa. Orang tuanya mahasiswa juga ada. Yang menonton ini. Prof, waktu itu untuk jadi bahan pelajaran adik-adik mahasiswa sekarang, ketika masuk kampus, apa yang ada di benak Prof? Ini harus saya buat di kampus nanti.
Saya ketika masuk kampus, memang yang ada di pikiran saya dengan melalui proses waktu itu masih ospek ya, ospek, didikan senior, bagaimana senior tampil, memang satu obsesi saya waktu itu, saya harus jadi aktivis, tidak sekedar masuk kuliah, tidak sekedar mencatat pelajaran kuliah, materi perkuliahan, tapi saya lebih tertarik dan terobsesi bagaimana caranya menjadi aktivis yang tampil di publik. Dan ranah ruang itu ada di demonstrasi. Dan ada di lembaga kemahasiswaan. Ada di lembaga kemahasiswaan. Saya selalu bilang ke adik dari mahasiswa, penting kuliah di kelas, tapi tidak kalah pentingnya saudara aktualisasikan itu melalui proses lembaga kemahasiswaan, organisasi. Organisasi ini mendidik mental, mendidik kita menjadi seorang kader yang siap tampil di depan dan di ranah publik. Begitu, Dinda. Kita merasakan betapa lembaga kemahasiswaan itu betul-betul membentuk mahasiswa. Sangat, karena proses kaderisasi kita di kampus, apakah itu organisasi internal, yang misalnya badan eksekutif mahasiswa dan lain-lain, ataupun organisasi eksternal, himpunan mahasiswa Islam, ikatan mahasiswa Muhammadiyah dan lain-lain, ini menjadi penting untuk membentuk dan menjadikan mental kita mampu eksis di tengah masyarakat, bisa mengkoordinir teman-teman, mental untuk menjadi how to be a good leader. Bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik. Cuma memang saya juga mewanti-wanti ini ke adik-adik mahasiswa, jangan terlena menjadi aktivis. Mohon maaf. Kadang-kadang ada juga aktivis IPK, maaf, agak jongkok-jongkok sedikit. Kan tidak bagus di depan mahasiswa junior, apalagi ditanya berapa IPK-nya kakak. Jangan tanya-tanya semester berapa kak, jangan tanya semester berapa saya. Jadi harus tetap seirama. Menjadi aktivis boleh, bahkan sebaiknya menjadi anjuran, tapi juga jangan melupakan bahwa kita, orang tua kita itu lebih mengharapkan kita untuk bisa prestasi akademik juga seirama. Saya tidak ingin bicara kosong, Ustaz. Kalau kita tidak mengalami, susah kita bicara. Karena kita mengalami enak. Saya pernah menjadi ketua badan eksekutif mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Jogja. Dan alhamdulillah saya juga bisa selesai studi cum laude. Saya dapat pujian dan selesai 3 tahun 6 bulan. Jadi saya dapat semua. Kalaupun memang di ujung pergerakan kemahasiswaan saya sempat mundur. Di ujung. Jadi ketika saya menjadi ketua majelis permusyawaratan mahasiswa kala itu, saya memilih mundur karena saya memutuskan untuk bisa lebih cepat selesai studi. Karena bagi saya misi utama saya bukan organisasi. Harus kuliah. Misi utama saya adalah kuliah. Itu yang izin adik-adik mahasiswa, nandaku semua. Saya ingin mengingatkan, jadilah aktivis yang profesional. Jaringan seorang aktivis itu akan enak rekam jejak digitalnya sekalipun. Ketika besok-besok dia jadi orang, ada rekamnya. Oh dulu memang dia wajar, aktivis. Tapi kalau kita tidak punya rekam itu, tiba-tiba dulu, padahal dulu tidak ada apa-apaan itu orang. Jadi kan beda konteks pengakuannya. Begitu, Dinda. Baik, Prof. Ini kan di masa penerimaan mahasiswa baru, besok kalau tidak salah. Hari ini juga mungkin ketika kita ambil gambar ini. Kan mungkin ada juga nanti yang tidak lulus. Ada juga yang tidak lulus, seperti Prof Hairil dulu juga tidak lulus di Sunan Kalijaga. Apa hikmah yang dan pesan yang ingin Prof Hairil sampaikan kepada mahasiswa yang mungkin juga belum beruntung, belum ditakdirkan di tempat yang dia impikan seperti Prof Hairil dulu. Jadi saya itu, Ustaz, kita di pesantren biasanya itu kita diwajibkan beli buku 1 per bulan. Buku pertama yang saya ingat saya beli itu bukan buku bahasa Arab. Waktu di pesantren? Di pesantren. Kelas 1 SMP itu saya beli buku yang judulnya Berani Gagal.
Berani gagal. Berani gagal. Oke. Saya baca buku itu tentang orang-orang sukses yang hidupnya gagal banyak. Oke. Terlalu sering gagal. Oke. Tapi kemudian dia sukses di ujung. Ya. Orang melihat kesuksesannya. Ya. Tapi dia tidak belajar bahwa orang sukses itu punya banyak kegagalan sebelumnya dalam hidup. Ya. Nah, saya beli buku itu. Berani gagal itu. Berani gagal. Dan 80% dalam hidup saya itu gagal. Oke, ini yang tidak ditahu banyak orang. Ini yang orang tahu kan, guru besar, muda, dan lain-lain, dekan dan segala macam. Ya. Tapi mereka tidak tahu bagaimana saya tak guling-guling dengan kegagalan. Tak muntah berdarah-darah lah cerita. Betul. Karena saya gagal masuk IAIN. Iya. Kemudian saya tes CPNS itu hampir 10 kali, berkali-kali gagal. Bahkan kalau hubungan dengan Maitua pun itu berkali-kali ditolak. Betul. Jadi gagal dan gagalnya itu tapi memotivasi, Ustaz. Iya, nanti dengan Maitua ini poin-poin penting juga nanti. Nah, kemudian ternyata hikmahnya kurang lebih 10-11 tahun kemudian saya baru dapat. Kenapa hikmah tidak diterima di UIN Kalijaga? Hikmah tidak diterima di UIN Kalijaga. Kalau saya mungkin diterima, kalau ini kita pakai mungkin diterima mungkin di UIN Kalijaga atau IAIN Kalijaga, mungkin nasib saya bukan guru besar. Betul. Guru kecil juga mungkin. Guru kecil bahkan. Tapi tidak kita mengecilkan guru kecil dan besar ini ya. Tapi memang perjalanan itu jalan. Iya. Akhirnya KPI S1, lalu kemudian memang punya keinginan untuk jadi dosen dan harus lanjut kuliah. S2. Ambillah S2 komunikasi di Unhas. Bukalah pendaftaran di Untat. Oke. Itu setelah berkali-kali gagal tes CPNS di Makassar, Bantaeng, Tegal, Jogja. Tes CPNS saya di banyak tempat. Di mana ada buka CPNS? Di mana dulu kan CPNS itu dibuka di setiap daerah, beda-beda waktunya. Jadi misalnya Oktober di Bantaeng, di Makassar Januari, di Jogja April, di Tegal Mei. Jadi saya keliling itu cari di mana ada formasi ini yang SAG. Ternyata tidak satupun yang gol. Tiba-tiba saya dihubungi oleh Om di Untar. Selesai S2 di mana, Nak? Iya. Saya bilang di Unhas komunikasi. Kita baru buka komunikasi di Untat. Untat ya. Tahun 2000 berapa komunikasi? 2003 Untat buka. Iya, betul. 2004 saya honor 1 tahun. Nanti 2005 baru saya terangkat. Jadi honor waktu itu Ustaz 60.000 per 6 bulan. Per 1 mata kuliah. Kita mau bagi berapa ini uang 60.000 sampai cukup dalam 6 bulan. Per 1 mata kuliah itu pun kita terima dalam 6 bulan. Tapi namanya perjuangan. Betul. Perjalanan hidup. Akhirnya tes di Untat, alhamdulillah garis tangan. Dilihat sarjana agama, sempat dibilang Anda ini tidak linear, SAG, S1, S2, MSI tidak cocok Anda masuk Untat. Jatuh sedikit mental. Ini tes wawancara kok tiba-tiba kita dikasih begitu. Saya bilang, mohon maaf Ibu, mungkin kalau Prof Dahlia dengar ini beliau akan rekam itu, dan memang kadang saya bilang ini di depan forum-forum tertentu. Iya, betul. Anda tidak cocok masuk Untat. Saya bilang izin Prof, memang saya SAG tapi komunikasi dan penyiaran Islam. Ada komunikasinya. Ada sosiologi bahwa ini relevan. Iya. Saya bilang kalau Ibu tidak percaya ada transkrip nilai yang saya bawa. Begitu beliau lihat transkrip nilai, beliau lihat di atas kop Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Anda dari Muhammadiyah Jogja? Saya bilang iya Ibu. Beliau bilang saya pimpinan Aisyah Sulawesi Tengah. Saya bilang nyambung. Mulai beliau tidak lagi meremehkan SAG saya. Akhirnya perjalanan hidup dan nasib dimulai dari situ. 2005 Januari keluar SK saya. Sebagai CPNS, program studi ilmu komunikasi. Disitulah saya memulai karir. Berapa tahun kemudian baru Prof dapat hikmahnya tidak diterima di UIN Kalijaga? Saya selesai 2001 UMY. Perjalanan 2004 dan seterusnya itu kurang lebih hampir 8-9 tahun.
baru saya temukan hikmah di balik kegagalan itu. Doa itu Ustaz, terpanjatkan minta ampun waktu itu. Tapi memang di tahun 98, 97 saya tidak lulus di IAIN. 98 saya penasaran. Tes lagi. Bisanya saya tidak lulus di IAIN. Saya tes lagi 98. Saya mau uji coba saya punya kemampuan. Masa 6 tahun saya di pesantren saya punya ini nahu saraf ini. Kira-kira lah begitu di zaman itu ya. Bisanya tidak lulus ini di IAIN. Ini anak pesantren semua. Oh Masya Allah, luar biasa. Saya tes lagi. Begitu daftar mau masuk ke ruang tes, diperiksa nomor tes. Tapi saya sudah tidak hitung IAIN waktu itu. Maksud saya hanya ingin buktikan bahwa bisanya IAIN tolak saya. 6 tahun ini ilmu pesantren saya pegang tidak bisa lolos. Begitu mau masuk di ruang tes diperiksa oleh pengawas ujian. Dia lihat, Mas tidak baca ini kartu tes. Saya bilang, ada yang salah Pak. Dia bilang, ini baca baik-baik. Di sini Anda tertulis bebas tes. Anda dinyatakan lulus di IAIN, tidak perlu pakai tes. Saya lihat itu nomor tes, kayak tidak percaya saya rasa. Betul, bebas tes saya. Di tahun 97 saya belajar luar biasa, tidak lulus. Sekarang 98, IAIN yang menerima saya tanpa tes. Saya bilang, luar biasa ini. Tapi karena hati saya sudah terlanjur jatuh di Universitas Muhammadiyah, IAIN saya abaikan. Saya bilang dulu kau tolak saya. Sekarang gantian saya tolak kamu. Gitu. Nah, ini pelajaran untuk adik-adik mahasiswa juga yang mungkin belum diterima di kampus yang dituju hari ini. Jangan patah semangat. Tetap jadikan terima kasih. Wah. Mantap. Ini kita disponsori oleh GIS. Mantap. Ini GIS Cafe di Jalan Bale ini. GIS Cafe, dan memang saya sudah coba. Mulai dari minumannya, makanannya, ini bukan patende. Atau karena ini sponsor, tidak. Tapi fakta. Kalau kita patende dan itu fakta, tidak dosa. Karena kita bicara tentang kebenaran dan mengapresiasi apa yang ada. Yang keliru itu orang hitam kita bilang putih, betul kok. Itulah. Tapi kalau ini saya sudah rasakan. Silahkan yang melihat iklan ini langsung datang ke Jalan Bale. Boleh ke Jalan Bale. Kita nikmati menu yang ada di sini. Nah, kita lanjut Prof. Tadi pelajaran untuk adik-adik yang hari ini mungkin sudah ngebut sekali, saya mau masuk di UNTAD, saya mau masuk di IAIN, di UIN. Tapi kemudian tidak lulus. Hasil berkata lain. Belum diterima. Apa yang Prof Hairil sampaikan? Kalau saya, Ananda, jangan pernah menyerah dari kegagalan yang saudara alami. Yakin dan percaya kalau saudara, Ananda sekalian punya keyakinan tentang yang maha kuasa, apapun agama kita sebenarnya, betul. Apapun agama kita, kalau kita yakin dengan Tuhan, percaya atau tidak, ada hikmah di setiap apapun yang kita alami. Ada hikmah, pasti terpetik hikmah. Bahkan sekalipun itu buruk menurut kita. Jadi kan pilihan ini ada 3. Pertama, doa kita dikabul. Ini yang paling kita inginkan. Kedua, doa kita tertunda kabulnya. Nah, ini ilmu pesantren yang keluar. Yang ketiga, doa ini tidak terkabul. Masya Allah. Kalau doa terkabul aman, sesuai keinginan. Selesai apa-apa. Tidak ada diskusinya di barang. Tinggal kita jalan. Yang tertunda, inilah yang mungkin masuk dalam kegagalan-kegagalan. Tidak gampang ilmunya ini. Tidak gampang ini. Yang kedua ini, yang tertunda suksesnya. Atau tertunda doanya. Betul. Apa yang harus dilakukan ketika tertunda doa? Tetap prasangka baik, jangan putus asa, tetap optimis. Kalaupun memang di saat kegagalan itu kita sempat down. Saya hampir tiap malam di Malioboro, Ustaz. Saya hanya nongkrong dan saya tidak tahu saya harus bikin apa. Habis pengumuman itu tidak ada. Tiap malam di Malioboro itu saya nongkrong dengan teman-teman. Waktu itu dengan semua kekecewaan yang saya rasakan Waktu itu saya tidak tahu tentang hikmah. Maksudnya masih usia-usia itu usia emosional masih kadang labil begitu Sudah duduk saya di situ dan lama. Sampai kemudian saya harus memutuskan tidak bisa begini terus.
disitulah pilihan UMY masuk. Oke. Jadi ananda sekalian, gagal hari ini belum tentu kegagalan di hari esok. Masya Allah. Nah, ini yang tertunda. Siapa tahu dengan tertundanya itu berikutnya bisa lebih baik. Betul. Saya ingat di tahun 2007, saya itu sudah lulus di Unpad untuk kuliah bersama teman-teman yang lain yang dari Unpad. Qadarullah oleh pimpinan saya belum dapat izin, padahal sudah lulus ini. S3 nih? S3. Dianggap saya masih terlalu muda, baru masuk Unpad, tiba-tiba seenak-enaknya mau pilih kuliah. Langsung S3. Dan saya hormat dengan keputusan pimpinan. Saya bilang siap Ibu Dekan waktu itu, saya bilang siap Ibu Dekan, saya menghormati keputusan Ibu, kalaupun itu sakit. Karena yang lain dapat izin, saya sendiri tidak. Itu harus ditelan. Harus ditelan. Apa hikmahnya? Saya masuk di 2008, tapi minta maaf, tidak bermaksud mengecilkan teman-teman yang masuk lebih duluan, tapi saya lebih cepat selesai dari senior-senior saya yang masuk 2007 itu. Itu menandakan start tidak menentukan finish. Start tidak menentukan finish. Status itu. Ya, status. Boleh jadi gas di awal, tapi belum tentu di ujung bisa selesai. Nah, jadi biar seirama, gasnya ini harus jangan langsung full, tiba-tiba macet di tengah. Karena yang menentukan kesuksesan kita bukan di awal, tapi di akhir. Mungkin kita banyak gagal-gagalnya di awal, tapi kemudian di finish kita boleh jadi ada di puncak dibanding dengan yang gas full yang tadi. Masya Allah. Begitu kira-kira. Jadi memang orang yang banyak gagalnya, yang banyak sakit-sakitnya, ini sudah terbiasa, dengan kondisi seperti itu. Pernah pukul bola tenis? Saya main bulu tangkis. Bulu tangkis. Saya pernah belajar tenis. Belajar dari tenis itu, itu kan bola kalau kita hempaskan ke bawah, lentingannya akan tinggi ke atas. Kegagalan itu anggap kita dihempas ke bawah, dibanting ke bawah, tapi kita akan melenting ke yang lebih tinggi. Luar biasa. Begitu. Jangan pernah takut dengan kegagalan. Luar biasa. Saya ambil pelajaran dari bola tenis yang Prof Hairil sampaikan tadi. Jadi gagal itu kita seperti bola tenis yang dibanting ke bawah, dan bantingan itu yang akan membuat kita melenting kan? Hanya bola yang kempes yang tidak melenting. Artinya ada itu bahasa, hanya bola kempes yang tidak melenting. Itu orang yang putus asa, Pak. Mentalnya down, kalah. Jangan, betul. Rumus sederhana begini dalam hidup. Bola kempes. Bola kempes kan tidak melenting. Tidak melenting, Pak. Rumus sederhana dalam hidup begini. Semakin sering Anda berada di kegagalan, maka semakin Anda akan naik ke puncak. Kalau rumus jari ini 5 jari kelingking, ibu jari, dari bawah kita akan ada ke atas. Tapi jangan karena di atas tidak mau turun. Kalau sudah di atas, itu pasti akan turun. Sehingga ini irama hidup yang pasti ada. Saya pernah jadi dekan dan kembali menjadi rakyat akademik. Disesali tidak bisa. Kita harus nikmati hidup ini. Apalagi yang Allah kasih enjoy kita tidak syukur. Enjoy sekali. Allah. Apalagi kalau sudah ada batu dan bulu tangkis. Jadi apa? Skor terakhir berapa, Ustaz? Menang saya berapa? Kalau ini tidak betul, ini harus diwalas. Hari ini kita harus siap kembali. Harus diwalas ya. Ini panjang sekali. Saya mau gali banyak-banyak, Om, dan waktu kita masih baik. Siap, Ustaz. Prof kemudian jadi guru besar. Alhamdulillah. Jadi guru besar. Itu juga gagal berkali-kali. 4 tahun. Pengusulannya ditolak di 2007, 2008 ditolak, 2017 ditolak, 2018 ditolak, 2019 ditolak, 2020 baru masuk. 4 tahun di saat teman-teman yang lain baru 1 kali mengusul gol. Saya gagal lagi. Saya bilang kadang-kadang saya malu waktu itu, Ustaz. Ada izin Prof Nurdin, saya nebut nama Prof di podcast ini. Prof Nurdin itu orang yang sangat beruntung. Saya sudah mengusul 6 bulan sebelumnya, beliau baru bawa berkasnya. Kok begitu pengumuman beliau lolos, saya tidak. Kurang sakit apa ini barang. Tapi itulah 4 tahun saya menunggu dari doa yang belum terkabul. Ini yang kedua tadi yang kita sebut ya. Doa yang
tidak terkabul, belum terkabul, dan memang terkabul. Saya guru besar itu Ustaz bukan tidak terkabul, belum terkabul. Tertunda. Ini ujian sabarnya memang ada di sini. Biasa. Betul. Siap. Nah, at least kemudian Prof dapat guru besarnya. Alhamdulillah. Ketika dia tetap guru kecil sementara. Tetap guru kecil. Siap, nanti siap. Ini inspirasi. Ini aja dengan guru besar yang satu ini. Izin tidak bermaksud mengecilkan guru kecil. Tapi Prof, kita kemudian jadi guru besar yang semua dosen pasti mendambakan ini. Ya. Apa yang kan biasanya ketika jadi guru besar itu sudah dapat prestisi akademik yang paling puncak, paling tinggi. Apa yang dirasakan oleh Prof Hairil waktu itu? Alhamdulillah, semoga ini tidak kesombongan Ustaz. Saya menjadi guru besar termuda di Untat kala itu. Alhamdulillah. Bahkan detik ini saya usia berapa waktu itu, Prof? 40. Bahkan belum sampai di 40. Aduh, belum bisa, susah dilawan. Menjelang 40. Oke. Karena SK saya itu 1 April 2020. Oke. Saya ulang tahun itu Ustaz. Oktober. Kita sama Oktober, Prof. Sama-sama Oktober. Prof, tanggal Scorpio, bukan? Scorpio. Berarti di atas 23 Oktober. Kita bahas zodiak kalau ini zodiak itu di masa-masa tahun berapa itu? Oke, lanjut Prof. Ya, jadi di usia yang relatif menurut orang masih cukup muda. Oke, betul. Alhamdulillah. Betul. Tentu bukan kesombongan, tapi menjadi kesyukuran tersendiri. Oke. Makanya saya sering, termasuk sama saya punya metua, saya bilang, apalagi yang saya cari, Allah sudah kasih semua. Di usia yang masih muda saya guru besar, bahkan alhamdulillah saya juga sudah di puncak 4E. Betul. Tidak ada lagi pangkat di atas yang saya kejar. Dari segi akademik purna sudah saya. Jenderal bintang 5. Tidak ada lagi di atas. Astagfirullah, tidak kesombongan. Tidak ada lagi di atas. Sudah sampai di ujung. Maka yang saya rasakan adalah pasti kesyukuran yang luar biasa. Bahkan tidak ada sholat saya itu yang saya tidak rangkaikan dengan sujud, syukur. Kenapa? Karena saya pikir Allah sudah kasih semua yang saya inginkan. Kalaupun saya mendapatkan itu bukan dengan membalikkan telapak tangan, perjuangan yang cukup panjang, hutang di bank dengan cukup besar untuk meraih sekolah dan lain-lain. Dan sampai di titik ini yang mau saya sampaikan adalah saya tinggal bersyukur. Menjalani hidup ini tidak ada lagi target apapun yang saya ingin raih. Tinggal hidup itu kan begini Ustaz. Pertama kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Saya sudah dapat yang saya inginkan. Yang kedua adalah mempertahankan apa yang telah kita dapatkan. Kalau kita sudah dapat, seringkali kita tidak bertahankan. Makanya maaf saja kadang ada orang tertentu yang ketika ada di puncak tidak mampu bertahan dengan komitmennya, inilah yang bikin jatuh. Saya sudah ada di titik mendapatkan apa yang saya inginkan. Tinggal bagaimana saya mempertahankan apa yang telah saya dapatkan. Saya punya keluarga, saya punya anak, saya punya istri yang alhamdulillah sangat memahami kondisi saya. Secara karir saya sudah dapat semua. Tidak ada lagi. Tinggal banyak-banyak bersyukur dan bagaimana memberi manfaat. Termasuk ketika kami tawarkan ini podcast, mau gratis sekali, tidak soal. Makanya saya ajak Prof untuk banyak-banyak berbagi di podcast besar guru kecil. Nah, terakhir mungkin Prof. Baik. Terakhir, Prof kan seperti yang Prof sampaikan tadi, sudah berada di puncak karir, golongan juga sudah sampai di paling ujung. Baik, alhamdulillah. Semua, tapi Prof dari banyak semua mahasiswa kalau saya tanya pasti kalau minta testimoni tentang Prof Hairil luas, kemudian alhamdulillah, gampang ngobrol dengan mahasiswa dan seterusnya. Apa yang menjadi apa yang di pikirannya Prof Hairil masih bisa bergaul dengan guru kecil, masih bisa main bulu tangkis dengan kalau bahasa teman saya rakyat jelata. Masih bisa main domino. Dan domino itu di
di sekitarnya adalah orang-orang yang sangat-sangat biasa. Oke. Bahkan banyak dari rakyat yang kita bergaul dengan mereka. Saya lihat statusnya Prof Eril yang dikomentar sama Pak Ulia. Oh iya, betul. Oh iya. Mantan. Tidak ada guru besar di Domino. Guru besar di Domino. Kalau itu memang saya lupa. Tidak ada guru besar di Domino. Apa yang membuat Prof Eril bisa seperti itu? Prinsip yang Prof Eril munculkan dalam perasaan. Dari dulu saya tidak pernah dibesarkan dari orang-orang besar. Oke. Saya lahir dari orang kecil. Oh, Masya Allah. Ibu saya hanya seorang guru SD. Bahkan di lingkungan rumah saya, dengan semua situasinya itu anak-anak yang bahkan sebagian putus sekolah. Masya Allah. Makanya karena sejak kecil saya terdidik tidak ada dalam lingkungan yang elit, maka saya jadi seperti ini. Satu. Yang kedua, menurut saya jangan karena status, jangan karena kita berada pada titik tertentu, seolah-olah yang kecil-kecil ini tidak bermanfaat lagi. Karena begini, orang tersandung makan luka itu bukan dari batu besar, Pak, tapi dari kerikil. Betul. Olehnya bagi saya siapapun orangnya, ini bukan ria, Ustaz, semoga insya Allah siapapun orangnya tidak ada masalah. Persoalan status komiu guru, pengangguran dan segala macam, selagi masih bisa kita welcome, apalagi memberi manfaat, why not? Penting. Jangan karena kita duduk di jabatan tertentu, seolah-olah kita ada di elit. Tidak mau lagi salaman, kaca mobil sudah kita tidak membuka, dan segala macam. Janganlah, karena satu yang saya pegang, Ustaz, sebaik-baik hidup kita itu adalah yang memberi manfaat. Rumusnya sederhana. Kalau kita tidak bisa memberi manfaat, jangan menyulitkan orang. Kalau tidak bisa membersihkan piring yang kita sudah makan, piring bekas yang kita sudah makan, setidaknya jangan menambah kotoran yang ada di tempat piring itu. Itu saya praktekkan, Ustaz. Contoh, ternyata Metua belum cuci itu piring di tempat piring. Dan piring saya datang. Saya mungkin tidak bisa bersihkan piring yang lain. Maka saya tidak mau membebani tambah kotoran itu dengan menambah piring kotor saya. Maka apa yang saya lakukan, saya cuci sendiri. Kalaupun mungkin egois, saya bersihkan piring saya sendiri. Saya tidak mampu membersihkan yang lain. Prinsipnya saya tidak menyulitkan itu. Kalau Metua saya juga lihat ini itu menjadi perilaku saya. Dan itu saya lakukan di rumah. Jadi kalau tidak betul nanti konfirmasi di status ini kalau itu tidak betul. Begitu. Nah, ini kalau tadi itu juga kayak praktek dengan Metua di rumah. Ini banyak ilmu komunikasi menurut saya, Prof. Kayak tadi itu. Saya biasa kalau Metua, Prof, ini bicara Metua. Biasa dia buat masakan terlalu bagaram misalnya. Saya bilang sebenarnya masakannya Komi ini bukan terlalu bagaram, cuma mungkin tidak pasti lidahku, lidahnya orang Jerman mungkin pasti. Kalau bicara itu, saya lebih banyak. 3 tahun ini pengakuan saya. 3 tahun itu saya tidak pernah nikmati itu masakannya. Karena lain lidah Jawa, lain lidah Sulawesi. Oh ya, orang Jawa ya. Begitu dia masak kangkung dengan kompor hok di depan kos, waktu itu masih kita kos-kosan. Sudah berkerut saya punya alis dan saya bilang, saya harus berpura-pura seolah-olah makan enak. Maka air putih yang di samping itu saya perbanyak. Makan. Tapi saya tidak pernah mengkomplain masakan itu. Tidak pernah saya bilang sama Metua itu tak lebih garamnya. Tidak. Yang saya lakukan adalah saya bawa Metua ke rumah orang tua saya. Disitulah dia mulai rasakan, ikut membantu memasak. Sini masakannya. Sekarang pengakuan, Ustaz. Selain pengakuan tentang masakan yang tidak enak, 3 tahun itu, hitung-hitungan saya kurang lebih 3 tahun. Sekarang, alhamdulillah, dan ini kejujuran, rasanya jauh lebih nikmat makanan istri saya dari restoran termewah yang pernah saya. Bunda, kalau Komiu dengar, jangan dengar yang 3 tahun yang tidak enak, dengar yang enaknya sekarang. Masya Allah, luar biasa. Nanti kita akan sambung, Prof. Bahasan kita terkait dengan komunikasi. Sepertinya ini akan sangat menarik. Baik, terima kasih. Terkait dengan komunikasi. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyimak dan mendengarkan podcast Guru Besar Guru Kecil ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau titip sponsor, kami sulit untuk menolak. Kami sulit untuk menolak dan dengan senang hati menerima.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam komunikasi. Salam komunikasi. Oh ya. Alhamdulillah. Berapa